harapan kami kalau Tuhan izinkan Bapak bisa satu periode lagi untuk dapat melihat generasi Papua yang sungguh luar biasa. Warga Papua sudah menandatangani surat terbuka ini dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan. Sepertinya Jokowi merasa paling mumpuni dan pantas memperoleh perpanjangan masa kepresidenan yang ketiga. Saya sangat bangga sekali melihat Bapak Jokowi sangat peduli dengan kami anak-anak Papua, khususnya buat orang Papua. Kalau menurut saya, kalau Tuhan izinkan, Bapak boleh lanjut satu periode lagi. Dan perlu diingat, aspirasi ini hanya meminta untuk menghapus atau menghilangkan kalimat hanya untuk satu kali. Sedangkan kata dipilih tetap ada. Artinya Jokowi 3 periode itu bukan berarti Pak Jokowi langsung dilantik, tetapi Pak Jokowi harus mengikuti proses pemilihan umum. Arah pidato Jokowi terlalu jelas 3 periode. Jadi saya khususkan alokasi waktu sekitar 30 menit kemarin 14 Mei untuk mendengar dan menyimak pidato Jokowi di depan puluhan ribu relawannya di Senayan 14 Mei yang lalu. Pidato sepanjang 26 menit itu terasa syarat emosi, sehingga beberapa bagian disampaikan oleh Jokowi dengan suara melengking dan juga cukup menggebu, sehingga beberapa ekspresi wajahnya sangat serius dan seperti ada beban mental sedikit berat menyangkut masa depan Indonesia. Nah, Jokowi mengapresiasi langkah-langkah para relawannya lewat musyawarah rakyat yang sudah digelar sebanyak 29 kali. Dimulai sejak Agustus 2022 di Bandung dan dilanjutkan ke puluhan provinsi, dan yang terakhir yang digelar 14 Mei di Senayan kemarin. Nah, kata Jokowi, tujuan musra adalah untuk merawat demokrasi di akar rumput, bukan di tingkat elit. Juga untuk mencari capres dan cawapres yang benar dan tepat. Lantas, musra mencari presiden dan wakil presiden yang baru, yang akan jadi nahoda baru untuk kepentingan rakyat. Itu semua dikatakan oleh Jokowi. Dicari yang tepat dan benar, yang dekat dengan rakyat, yang dekat dengan hati rakyat, yang pemberani dan demi kepentingan rakyat. Nah, rakyat butuh pemimpin yang ngerti bagaimana memajukan negeri ini, harus tahu apa kekuatan bangsa ini, kata Jokowi. Tahu bagaimana memanfaatkan peluang, bukan duduk di istana dan tinggal tanda tangan. Kemudian juga presiden baru harus tahu strategi politik, strategi ekonomi, dan lain-lain. Jadi sampai saat ini Jokowi belum melihat capres dan cawapres yang kuat, yang berani menghadapi tekanan asing, yang menyatu dengan rakyat, yang pandai mencari dan mengisi peluang dan berbagai keunggulan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, jadi Pak Jokowi mengentengkan capres-capres yang ada dan belum sepadan dengan dia. Nah, siasat Jokowi mungkin oleh sementara kalangan dianggap brilian, catching the flavor. Namun menurut saya, Jokowi sedang membangun mimpi indah yang kosong. Mengapa? Karena mimpi itu tidak realistis, bisa berubah jadi nightmare, menjadi mimpi hancur-hancuran. Nah, saya juga mendengarkan secara cermat. Jadi waktu itu yelnya itu, kalau tidak salah, Pak Jokowi, ojo ke susu. Ya. Saya mengatakan Pak Jokowi, kemudian relawannya ojo ke susu. Perintah Jokowi, gaspol. Ya. Jadi ini memang sudah direncanakannya. Nah, kemudian memang pidato Jokowi itu kalau intinya menurut saya ya pilihlah aku lagi. Sepertinya Jokowi merasa paling mumpuni dan pantas memperoleh perpanjangan masa kepresidenan yang ketiga.
Wacana masa jabatan Presiden Jokowi yang diangkat oleh Amin Rais seakan-akan menjadi ide cemerlang bagi sebagian rakyat Indonesia untuk mendukung Presiden Jokowi agar kembali bertarung di 2024 mendatang. Bagaimana tidak, fitnahan dari Amin Rais tersebut ibaratnya menjadi sebuah doa yang kian hari mulai terkabul dengan munculnya relawan Jokowi 3 periode di beberapa daerah. Salah satunya dari tanah Papua, di mana relawan Jokowi 3 periode asal Papua mengirimkan surat terbuka pada MK untuk diadakannya amandemen pada pasal 7 Undang-Undang Dasar mengenai masa jabatan Presiden, agar Presiden Jokowi dapat bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Dalam isi surat tersebut bertuliskan salam hormat kepada seluruh rakyat Indonesia dari Papua. Dengan ini sebagai rakyat Indonesia dari Papua memohon kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi Indonesia Bapak Anwar Usman. Saya dari Papua sebagai rakyat RI meminta pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 agar diamandemen. Saya rakyat dari Papua akan bertanda tangan di bawah ini untuk mempertahankan Presiden Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo agar ikut pemilu, agar Pak Jokowi menjadi presiden kembali di 2024. Karena di tangan Pak Jokowi Indonesia menjadi negara maju dan Papua di era Pak Jokowi sangat diperhatikan dan tidak dianaktirikan. Dari zaman Orde Baru sampai zaman SBY, Papua tidak pernah diperhatikan, hanya kekayaan Papua saja yang selalu dimanfaatkan dan kesejahteraan Papua tidak pernah diperhatikan. Hanya di era Pak Jokowi Papua diperhatikan dan dibangun perkotaan dan pedesaan. Saya asli Papua, bangga mempunyai Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi adalah Bapak Papua dan Bapak kami orang Papua. Dengan surat terbuka ini, saya dari Papua membuat tulisan ini dengan keadaan sadar, sesuai hati dan tidak ada tekanan dari siapapun. Terima kasih, bertanda tangan rakyat, nama Jusman Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ada info sudah ada yang mendatangani surat terbuka untuk MK untuk mendukung Bapak Joko Widodo agar pasal 7 diamandemen. Warga Papua sudah mendatangani surat terbuka ini dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan. Ini luar biasa dan saya juga pribadi sudah mendatangani sebagai orang Jawa Barat untuk agar pasal 7 ini diamandemen, dan kami akan selalu mendukung Bapak Jokowi 3 periode agar menjadi presiden di tahun 2024 kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Tak hanya dari relawan Jokowi 3 periode, baru-baru ini jagat maya juga dihebohkan dengan pernyataan salah satu guru band asal Papua, yaitu Akustik Fakalas, di mana seluruh personilnya menyampaikan pesan terbuka mereka pada Presiden Jokowi agar dapat bertarung di Pilpres selanjutnya sehingga dapat menjabat 1 periode lagi demi masa depan Papua yang lebih cerah. Perkenalkan, nama saya Heri Paisei dari Akustik Fakalas. Saya sebagai vokalis. Pertama-tama saya meminta terima kasih sekali kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena kemarin dapat melihat secara langsung penampilan kami dan membuat kami merasa sangat bangga dengan Bapak. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa selalu bertemu dengan Bapak Jokowi, dan juga harapan kami kalau Tuhan izinkan Bapak bisa 1 periode lagi untuk dapat melihat generasi Papua yang sungguh luar biasa. Terima kasih, itu saja dari saya. Kenalkan, nama saya Fritz Repasi dari Akustik Fakalas. Saya pemain bambu. Di sini dari mulut saya kemarin ketemu langsung dengan Bapak, memang rasa bangga sekali. Pegang tangan Bapak saja merinding. Terus kalau dari saya mungkin Bapak bisa lanjut 1 periode. Bapak bisa lihat orang-orang Papua yang ada di sini. Bapak Jokowi. Di sini saya sangat bangga ya terhadap pertemuan kemarin yang kami bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satu kebanggaan tersendiri karena bisa bertemu dengan Bapak sekaligus menjabat tangan Bapak. Di sini saya juga berkeinginan besar mungkin Bapak bisa maju 1 periode untuk dapat ke Papua melihat kami dan juga mungkin generasi-generasi yang lain. Perkenalkan, nama saya Jofri Samperi. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali buat Bapak Joko Widodo yang sudah boleh melihat kami tampil performance depan Bapak langsung kemarin di Sentani. Sangat luar biasa sekali. Saya sebagai pemuda Papua, saya sangat bangga sekali melihat Bapak Jokowi sangat peduli dengan kami anak-anak Papua, khususnya buat orang Papua. Kalau menurut saya, kalau Tuhan izinkan Bapak boleh lanjut 1 periode lagi. Perkenalkan, saya Hinman Sawan dari Akustik Fakalas. Saya bangga bisa nyanyi di depan Bapak dan mungkin Bapak, saya berharap Bapak maju 1 periode, dan terima kasih untuk Bapak Jokowi. Perkenalkan, nama saya Edmond Epon.
saya dari Akustik Fakalas sebagai vokalis. Untuk saya, kedepannya kami bisa melihat Bapak dan harapan kami Bapak bisa maju 1 periode lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak. Menanggapi banyaknya masyarakat yang masih menginginkan Presiden Jokowi dapat melanjutkan kepemimpinannya, seorang pemuda asal NTT mengungkapkan bahwa jika inginkan Presiden Jokowi 1 periode lagi, maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat NTT, yaitu datangi kantor gubernur dan DPRD masing-masing untuk menyampaikan aspirasi tersebut, sehingga aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan amandemen pada pasal 7 ayat 2 tentang masa jabatan Presiden. Pemuda tersebut juga menyampaikan bahwa aspirasi Jokowi 3 periode bukanlah Presiden Jokowi langsung dilantik, melainkan aspirasi tersebut adalah untuk membiarkan Presiden Jokowi agar dapat bertarung di Pilpres selanjutnya, dan kemudian rakyatlah yang menentukan siapa kandidat capres yang akan memegang amanat rakyat pada 2024 mendatang. Kenapa beta dukung Pak Jokowi 3 periode? Karena beliau sudah terbukti. Dari presiden ke presiden, cuma Pak Jokowi yang bisa terobos FIFA seperti ini. Dari presiden ke presiden, cuma Pak Jokowi yang hampir dijadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia. Cuma Pak Jokowi yang bisa bawa Indonesia ke kancah internasional lewat MotoGP Mandalika, F1 Powerboat Danau Toba, ASEAN Games Palembang, ASEAN Summit Labuan Bajo, G20 Bali, PON Papua. Bahkan Pak Jokowi ingin meningkatkan infrastruktur agar ke depan Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 nanti. Lalu kita mau cari kandidat capres seperti apa lagi, sedangkan yang terbaik sudah ada di depan mata? Mungkin ada yang bilang, 3 periode kan melanggar konstitusi. Pertanyaannya, konstitusi yang mana? Tiap hari kita dihadapkan dengan pelanggaran konstitusi seperti penutupan tempat ibadah, pembubaran jemaah yang sedang beribadah. Lalu kenapa tidak ada yang keluar-keluar bilang itu melanggar konstitusi? Konstitusi kita itu sudah beberapa kali diamandemen. Artinya apa? Artinya konstitusi kita itu bukan kitab suci. Dia bisa diamandemen mengikuti perkembangan zaman, mengikuti kebutuhan rakyat. Lalu kalau rakyat butuh Jokowi 3 periode, apakah tidak boleh? Negara kita ini adalah negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Lalu kalau konstitusi mengatakan presiden memegang masa jabatan selama 5 tahun, kemudian dapat dipilih dalam masa jabatan yang sama hanya untuk 1 kali, apakah itu bukan bentuk pembatasan terhadap kedaulatan rakyat? Jadi menurut beta, perlu adanya perubahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tentang masa jabatan presiden, menjadi presiden dan wakil presiden, memegang masa jabatan selama 5 tahun, kemudian dapat dipilih dalam masa jabatan yang sama, titik, tanpa menggunakan kalimat hanya untuk 1 kali. Kenapa perlu dirubah seperti itu? Karena dengan begitu, kedaulatan kita sebagai rakyat tidak dibatasi. Rakyat bisa mengamanatkan hak kedaulatannya pada presiden yang diinginkan pada periode selanjutnya. Dan perlu diingat, aspirasi ini hanya meminta untuk menghapus atau menghilangkan kalimat hanya untuk 1 kali. Sedangkan kata dipilih tetap ada. Artinya Jokowi 3 periode itu bukan berarti Pak Jokowi langsung dilantik. Tetapi Pak Jokowi harus mengikuti proses pemilihan umum. Jadi pada Pilpres selanjutnya, Pak Jokowi akan berhadapan dengan kandidat capres yang lainnya. Tinggal rakyat yang menentukan. Kalau Pak Jokowi menang, maka beliau akan menjabat selama 3 periode, yaitu 2014, 2019, dan 2024. Kalau beliau kalah, maka kandidat capres yang menang itu yang menjadi presiden. Jadi jangan salah kaprah soal aspirasi ini. Jadi pesan beta untuk saudara yang nonton video ini, kalau mau agar Pak Jokowi bisa bertarung di Pilpres selanjutnya, maka lakukan seperti apa yang masyarakat NTT lakukan, yaitu datangi kantor gubernur masing-masing, datangi kantor DPRD masing-masing, dan sampaikan aspirasi ini. Kenapa harus datangi ke kantor gubernur dan DPRD? Karena DPR RI dan MPR hanya menilai aspirasi nyata, bukan aspirasi lewat sosmed. Aspirasi lewat sosmed dianggap bukan implementasi dari aspirasi nyata. Jadi perlu adanya gerakan nyata dari gelombang rakyat. Dengan begitu, maka akan menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan amandemen pada pasal 7 Undang-Undang Dasar tentang masa jabatan presiden. Dan kalau disahkan, baru kita bakal lihat kandidat mana yang sanggup kalahkan Pak Jokowi di Pilpres selanjutnya.